Ini siapa bejir yang lagi main sama gue? Pas gue noleh lagi ke si mbak gadungan tadi, ternyata gue yang kaget langsung teriak dan nangis lari ke bawah. Tapi gue malah kesandung dan akhirnya jatuh dari tangga sampai lantai bawah. Gue nangis kejer di situ, ketakutan sama kesakitan juga. Kayaknya kaki gue ada yang patah waktu itu. Nyokap gue bingung dong, ngeliat gue yang nangis kejer gitu sambil nunjuk-nunjuk ke lantai atas. Takut, lihat takut mah, ada itu, serem. Gue gak berhenti teriak waktu itu sampai nyokap gue bawa gue ke dalam kamarnya. Baru habis itu gue ceritain apa yang baru aja gue alamin. Terus gue dibawa ke RS buat ngobatin kaki gue yang sakit. Besok-besoknya gue gak mau lagi ditinggal nyokap gue di rumah, cuma berdua sama mbak. Abang gue yang kamarnya di atas juga sekarang pindah ke kamar bawah. FYI, bokap gue waktu itu lagi dinas di Bali selama setahun dan cuma pulang paling sebulan sekali. Mulai hari itu, tiap gue dengar sesuatu yang janggal dan nanya ke nyokap itu suara apa, nyokap gue cuma bilang, cowok itu mah lagi party. Mbak yang kerja sama gue juga kayaknya sering dapat gangguan yang serupa. Entah tiba-tiba kayak ada yang nyubit dia, atau barang jatuh di depan mata. Yang lebih parah, berantakin tempat yang udah dia beresin langsung di depan mbaknya. Nggak lama, ternyata nyokap gue baru ketahuan hamil lagi 2 bulan. Terus, beliau ngidamnya pengen dibeliin rumah baru, bejir. Untung, bokap gue sangatlah siap nge-provide itu. Akhirnya bokap gue belilah rumah baru. Anjay, beli rumah kayak beli kacang aja bokap gue nih. Ya, singkat cerita, akhirnya kita pindah ke rumah baru itu. Dan alhamdulillah, di rumah baru ini gak ada gangguan yang terlalu heboh dan bikin ngeri. Cukup terakhir yang itu aja deh buat gue. Setelah kita pindah ke rumah baru, rumah lama itu dikontrakin sama nyokap gue. Dan denger-dengar, orang-orang yang ngontrak itu juga sering digangguin. Yang ngontrak juga sampai gonta-ganti. Saking seringnya digangguin sama penghuni rumah itu. Mulai dari ustadz, pendeta, dan lainnya udah dipanggil buat ngebersihin rumah itu. Sampai akhirnya ditemukan kerangka bayi yang ada di loteng atas rumah itu. Nah, kan? Ternyata usut punya usut, kata orang pintar yang bisa nerawang waktu dipanggil ke rumah itu, dulunya ada seorang wanita muda yang kehilangan anaknya beberapa bulan setelah melahirkan di rumah itu. Terus karena depresi, akhirnya dia lompat ke isekai. Pantesan rumahnya dijual murah dulu. Gue baru tahu cerita lengkapnya juga pas gue udah gede. Gak nyangka, ternyata gue pernah ngalamin hal seserem itu. Mungkin buat temen-temen yang nanti mau pindah ke rumah baru, ada baiknya